Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Widianingrum. Di video kali ini, saya akan memberikan informasi tentang biografi salah satu ilmuwan Islam terkenal di dunia, yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat, adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia. Ia juga seorang penulis yang produktif, yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan dengan pemikiran-pemikiran yang cerdas mendasari ilmu kedokteran modern. Hingga saat ini, Ibnu Sina juga disebut sebagai bapak kedokteran modern. Charles Sarton menyebutnya sebagai ilmuwan paling terkenal dari Islam dan salah satu yang paling terkenal pada semua bidang tempat dan waktu. Karyanya yang sangat terkenal adalah Al-Qanun fi At-Tibb, merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Ibnu Sina lahir pada 980 Masehi di Afsyahnah, daerah dekat Bukhara, sekarang wilayah Uzbekistan atau Persia. Ibunya bernama Setareh dan ayahnya bernama Abdullah. Ia berasal dari keluarga bermazhab Ismailiyah, telah akrab dengan pembahasan ilmiah terutama yang disampaikan oleh ayahnya. Orang tuanya adalah seorang pegawai tinggi pada pemerintahan dinasti Saman. Ia dibesarkan di Bukharaja serta belajar falsafah dan ilmu-ilmu agama Islam. Ibnu Sina lahir di zaman keemasan peradaban Islam. Pada zaman tersebut, ilmuwan-ilmuwan muslim banyak mengeluarkan karyanya berupa terjemahan teks ilmu pengetahuan dari Yunani, Persia, dan India. Teks Yunani dari zaman Plato, sesudahnya hingga zaman Aristoteles, secara intensif banyak diterjemahkan dan dikembangkan lebih maju oleh para ilmuwan Islam. Ibnu Sina lahir di zaman keemasan peradaban Islam. Pada zaman tersebut, ilmuwan-ilmuwan muslim banyak mengeluarkan karyanya berupa terjemahan teks ilmu pengetahuan dari Yunani, Persia, dan India. Teks Yunani dari zaman Plato, sesudahnya hingga zaman Aristoteles, secara intensif banyak diterjemahkan dan dikembangkan lebih maju oleh para ilmuwan Islam. Perjalanan hidup Ibnu Sina. Saat berusia 10 tahun, dia banyak mempelajari ilmu agama Islam dan berhasil menghafal Al-Quran. Ia dibimbing oleh Abu Abdillah Natili dalam mempelajari ilmu logika untuk mempelajari buku Isagog dan Propiri serta Euklidan Almeges Ptolemus. Setelah itu, dia juga mendalami ilmu agama dan metafisik Plato dan Aristoteles. Saat berusia 22 tahun, ayah Ibnu Sina meninggal dunia. Pemerintahan Samanid menuju keruntuhan. Masalah yang terjadi dalam pemerintahan tersebut akhirnya membuatnya harus meninggalkan Bukhara. Pertama, ia pindah ke Gurgaj. Ia tinggal selama 10 tahun di Gurgaj. Kemudian ia pindah dari Gurgaj ke Nasa. Kemudian pindah lagi ke Baward. Dan terus berpindah-pindah tempat untuk mempelajari ilmu baru dan mengamalkannya. Dalam sejarah pemikiran filsafat abad pertengahan, sosok Ibnu Sina memperoleh penghargaan yang tinggi hingga masa modern. Ia adalah satu-satunya filsafat besar Islam yang telah berhasil membangun sistem filsafat yang lengkap dan terperinci. Suatu sistem yang telah mendominasi tradisi filsafat muslim beberapa abad. Kehidupan Ibnu Sina dihabiskan untuk urusan negara dan menulis. Pada usia 58 tahun, sekitar 428 Hijriah atau 1037 Masehi, Ibnu Sina meninggal dunia dan dikuburkan di Hamazan. Ibnu Sina adalah contoh dari peradaban besar Iran di zamannya. Ia juga menjadi sosok penulis yang produktif. Sebagian besar karyanya membahas tentang filsafat dan pengobatan. Ia adalah satu-satunya filsafat besar dalam Islam yang berhasil membangun sistem filsafat yang lengkap dan terperinci. Suatu sistem yang telah mendominasi tradisi filsafat muslim hingga beberapa abad. Karyanya yang paling terkenal adalah The Book of Healing dan The Canon of Medicine. Dikenal juga sebagai kanun yang digunakan sebagai referensi di bidang kedokteran selama berabad-abad. Karya-karya Ibnu Sina. Jumlah karya yang ditulis Ibnu Sina diperkirakan antara 100 sampai 250 judul. Kualitas karyanya yang begitu luar biasa dan keterlibatannya dalam praktik kedokteran, mengajar, dan politik menunjukkan tingkat kemampuan yang luar biasa.
Beberapa karyanya yang sangat terkenal antara lain Canon Vitae, Canon of Medicine atau Aturan Pengobatan. Ini salah satu karyanya dalam bidang ilmu kedokteran. Buku yang terdiri atas 3 jilid ini pernah menjadi satu-satunya rujukan dalam bidang kedokteran di Eropa selama kurang lebih 5 abad. Buku ini merupakan ikhtisar pengobatan Islam dan diajarkan hingga kini di Timur. Kitab ini selain lengkap, juga disusun secara sistematis. Dalam bidang materia medika, Ibnu Sina telah banyak menemukan bahan nabati baru Xanthoxylum budruga, di mana tumbuhan-tumbuhan banyak membantu terhadap beberapa penyakit tertentu seperti radang selaput otak atau meningitis. Ibnu Sina pula sebagai orang pertama yang menemukan peredaran darah manusia, di mana 600 tahun kemudian disempurnakan oleh William Harvey. Ia pula lah yang pertama kali mengatakan bahwa bayi selama masih dalam kandungan mengambil makanannya lewat tali pusarnya. Ia jugalah yang mula-mula mempraktekkan pembedahan penyakit-penyakit bengkak yang ganas dan menjahitnya. Ia juga dikenal sebagai dokter ahli jiwa dengan cara-cara modern yang kini disebut sebagai psikoterapi. Kitab Asy-Syifa, sebuah karya kitab dalam bidang filsafat. Kitab ini antara lain berisikan tentang uraian filsafat dengan segala aspeknya. Dan karena sangat luas cangkupannya, maka bermunculan nama-nama terjemahan yang dilakukan oleh para ahli terhadap hasil karya filsafat Ibnu Sina ini. Karya ini merupakan titik puncak filsafat peripatetik dalam Islam. Kitab ini terdiri dari 18 jilid yang berisikan uraian tentang filsafat yang mencakup 4 bagian, yaitu ketuhanan, fisika, matematika, dan logika. Dalam kitab ini juga ditemukan beberapa pemikirannya tentang pendidikan. An-Najat, sebuah karya kitab yang berisikan ringkasan dari kitab Asy-Syifa. Kitab ini ia tulis untuk para pelajar yang ingin mempelajari dasar-dasar ilmu hikmah. Selain itu, buku ini juga secara lengkap membahas tentang pemikiran Ibnu Sina tentang ilmu jiwa. Kitab Fi Aqsami al-Ulumi al-Aqliyah, sebuah karya kitab dalam bidang ilmu fisika. Buku ini ditulis dalam bahasa Arab dan masih tersimpan dalam berbagai perpustakaan di Istanbul. Penerbitannya pertama kali dilakukan di Kairo pada tahun 1910 Masehi. Sedangkan terjemahannya dalam bahasa Yahudi dan Latin masih terdapat hingga sekarang. Kitab Lisanu al-Arab. Kitab ini merupakan hasil karyanya dalam bidang sastra Arab. Kitab ini berjumlah mencapai 10 jilid. Menurut suatu informasi menjelaskan bahwa buku ini Ibnu Sina susun sebagai jawaban terhadap tantangan dari seorang pujangga sastra bernama Abu Mansur al-Ubay di hadapan Amir Ala ad-Daulah di Isfahan. Al-Maghaz, buku ini berkaitan dengan bidang astronomi. Di antara isinya bantahan terhadap pandangan Euclides serta meragukan pandangan Aristoteles yang menyamakan bintang-bintang tak bergerak. Menurutnya, bintang-bintang yang tak bergerak tidak berada dalam satu globe. The Conglutination lagi boom. Kitab ini ditulis dalam bahasa Latin yang membahas tentang masalah penciptaan alam, di antaranya tentang asal nama gunung. Menurutnya, kemungkinan gunung tercipta karena dua sebab. Pertama, menggelembungnya kulit luar bumi lantaran goncangan hebat gempa, dan kedua, karena proses air yang mencari jalan untuk mengalir. Proses ini mengakibatkan munculnya lembah-lembah bersama dan melahirkan penggelembungan pada permukaan bumi. Kitab Al-Iqharat wa Al-Tanbihat, sebuah karya berisikan tentang logika dan hikmah. Mantik Al-Masyrikin, yaitu sebuah karya berisikan tentang logika timur. Selain karya filsafatnya tersebut, Ibnu Sina meninggalkan sejumlah isai dan syair. Beberapa isainya yang terkenal adalah Hayin Ibnu Yakshan, Risalah At-Tahir, Risalah fi Sir Al-Qadar, Risalah fi Al-Ishik, Tahsil As-Sa'adah, dan beberapa puisi terpentingnya yaitu Al-Urjuzah fi At-Tib, Al-Qasidah Al-Mudzawiyah,
Al-Qasidah Al-Ainiyah.